Ya, baik. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Makhluk apapun yang berkumpul di sini, yang datang dari 10 penjuru dunia, yang berasal dari air, dari darat, dari puncak gunung, dari atas pohon, maupun yang datang dari ruang angkasa. Apakah makhluk-makhluk yang berkaki 2, yang berkaki 4, yang berkaki banyak, maupun yang tidak berkaki, yang lahir melalui kandungan, melalui telur, melalui lembab, maupun yang lahir spontan secara langsung. Semoga semuanya mendapatkan kebaikan. Kini waktunya mendengarkan ajaran dengan hormat. Sang Buddha mengajarkan, "Oh para makhluk, berbahagialah, perhatikanlah, bersahabatlah, perlakukanlah umat manusia dengan cinta kasih. Lindungilah mereka dengan tekun, sebagaimana mereka melakukan penghormatan, memberikan sesajian, menghaturkan sesembahan kepadamu siang ataupun malam." Bumi langit ini seperti ayah ibu, memberikan yang terbaik, melindungi anak-anaknya, memancarkan pikiran kasih sayangnya tanpa batas, ke atas, ke bawah, ke samping, dan sekeliling, serta berpesan. Pesan-pesannya, kalau engkau menjadi orang miskin, jangan melawan orang kaya. Kalau engkau orang kaya, jadilah dermawan yang tidak melawan penguasa. Kalau engkau menjadi penguasa, jangan merusak negara, jangan merusak agama, jangan merusak alam semesta. Karena itu semua hanya akan menjadi sebab-sebab bencana. Pesannya lagi, orang bodoh kalah dengan orang pintar. Orang pintar kalah dengan orang licik. Orang licik kalah dengan orang jahat. Yang tidak terkalahkan orang-orang beruntung. Keberuntungan itu sesungguhnya buah dari kebajikan, gemar berdana, memiliki sila yang baik, mempunyai pengendalian diri. Itulah kebajikan sejati bagi kaum pria maupun wanita. Doa-doanya, semoga hujan turun tepat pada musimnya. Semoga tanaman tumbuh dengan subur dan berbuah lebat. Semoga dunia maju dengan pesat dan damai. Semoga aneka bencana yang melanda bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia segera berakhir selesai.
Semoga dunia-dunia yang perang segera berdamai. Semoga para korban segera mendapat pertolongan. Semoga para calon tetap tidak tetap calon. Semoga semua makhluk berbahagia. Saudara-saudara, mari kita memuja Sang Buddha secara bersama-sama dengan mengucapkan Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara-saudara Dharma sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita kembali berkumpul melakukan puja dan bakti kepada Sang Buddha, Sang Dharma, Sang Sangha, kemudian kepada para yang mulia, para yang luhur. Luhur artinya mulia. Apa yang membuat menjadi mulia, apa yang mau menjadi luhur? Karena nilainya, kandungannya. Kalau kita di rumah, yang luhur, yang mulia itu adalah ayah ibu. Kenapa ibu menjadi luhur, menjadi mulia? Karena nilainya. Seorang ibu mempunyai harga yang sangat mahal. Boleh orang-orang lain menilai, menghargai seorang ibu itu biasa-biasa saja. Tetapi Sang Buddha menghargai seorang ibu itu, kalaupun dengan angkanya sangat tinggi, sangat besar. Yaitu Sang Buddha menghargai seorang ibu itu dengan angka 1000. Lalu bapak 100. Kemudian guru spiritual 10. Guru eksak, guru matematika, fisika, kimia, nilainya 1. Apa yang membuat perbedaan itu semua adalah nilainya, kandungannya, jasanya. Guru eksak hanya membuat menjadi pinter, tapi belum tentu menjadi benar. Maka kalau kita hanya memberikan pembekalan ilmu kepinteran kepada anak-anak, sebetulnya belum cukup. Karena kalau pinter belum tentu benar. Maka
nilainya 1 kali 1. Kalau berbuat baik ya kebaikannya 1 kali, berbuat buruk buruknya 1 kali. Karena kadang-kadang orang pintar hanya untuk dirinya sendiri. Kalau orang sudah merasa terlalu pintar, mengaku orang lain itu tidak pintar. Maka ada yang kedua, yaitu guru spiritual. Guru spiritual itu siapa, Bante? Ya bagi umat Buddha para Bante. Itu guru-guru spiritual. Nilainya 10. Jadi kalau kita berbuat baik atau berbuat buruk, 10 kali nilainya. Mengapa? Oleh karena guru-guru spiritual itu tidak hanya mengajar anak menjadi pintar, tetapi juga menjadi benar, menjadi baik. Baik untuk siapa, benar untuk siapa? Menurut Sang Buddha, para Bante, para biku, guru-guru spiritual Buddhis itu kalau menunjukkan kebaikan, baiknya dengan ukuran untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk lingkungan. Apapun yang diajarkan oleh Sang Buddha, ukurannya adalah 3 ini. Untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk lingkungan. Itulah yang membedakan dengan guru-guru lainnya. Maka menjadi benar. Benar untuk diri sendiri, benar untuk orang lain, benar untuk lingkungan. Ini yang membuat kehadiran Sang Buddha itu diterima oleh banyak kalangan. Tidak mengundang ketegangan, tidak mengundang kesulitan. Karena kehadiran Sang Buddha itu memberikan azas manfaat. Pertama untuk diri sendiri, yang kedua untuk orang lain, dan yang ketiga untuk lingkungan. Maka Sang Buddha dijamin aman. Sehingga dunia tidak menemukan catatan pembunuhan atas nama Buddha. Itulah maka nilainya guru spiritual itu 10 kali lipat dibanding dengan guru eksak. Untuk itu saya menjadi pesan kepada yang punya anak itu, selain anak ini disekolahkan menjadi pinter, tapi jangan lupa anak juga harus diajari menjadi benar. Jangan hanya dikasih pinter tapi nggak diajari benar. Anak-anak lihat kejadian kurang hormat kepada orang tua karena tidak diajari benar. Nanti kalau dia benar, anak dia akan tahu kalau dirinya itu sebetulnya siapa dan datang dari mana, lalu harus berbuat apa. Nah itu yang tahu siapa? Yang tahu guru spiritual. Nah yang ketiga adalah ayah. Ayah itu nilainya 100. 10 kali lipat dari guru spiritual. Loh apa ayahnya mengajari benar sama anak-anak? Ya,
Ayah yang baik selain mengajari benar kepada anak-anak, juga mengajari tanggung jawab. Karena seorang ayah dengan seorang ibu bedanya di sini. Ayah yang baik adalah mengajari tanggung jawab, mengajari disiplin kepada anak-anak. Kamu harus tahu kita hidup itu sendiri tetapi tidak mandiri tetapi tidak sendiri. Nah, itu ajaran dari ayah-ayah itu. Maka kalau ayah-ayah tidak mengajarkan itu, berarti belum memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah. Karena seorang ayah mempunyai kewajiban mengajarkan kepada anak-anak, nah, hidup itu mandiri tetapi tidak sendiri. Apa itu mandiri? Mandiri artinya mandi sendiri. Sebab kalau tidak mandi sendiri dan dimandikan oleh orang lain, itu hanya dua kemungkinan. Satu, karena sakit harus dimandikan orang lain. Yang kedua, karena telah meninggal dunia. Karena nggak bisa mandi sendiri, harus dimandikan orang lain. Tetapi selama kita tidak sakit dan belum meninggal dunia, kita itu sebetulnya mandiri. Harus bisa diajari mandiri. Berdiri di atas kaki sendiri. Kalau anak-anak tidak diajari mandiri, namanya manja. Apa itu manja? Manja itu manis jaluan. Ada yang tahu artinya? Syukur tidak tahu. Jaluan itu apa toh? Jaluan itu minta-minta. Remis, minta ini, minta itu, minta ini. Namanya jaluan. Jadi anak-anak manja itu sebetulnya dia manis. Wajahnya manis, omongannya manis, tapi minta-minta melulu. Pi, minta ini, pi, ma, minta ini, ma. Itu. Manis jaluan begitu itu. Sampai nggak bisa ngapa-ngapa sendiri. Mandi sendiri tidak bisa. Pakai baju sendiri tidak bisa. Pakai sepatu sendiri tidak bisa. Jalan sendiri juga tidak bisa. Apa-apa dipandu, dituntun, dan bergantung kepada orang lain. Itulah namanya manja. Bante, itu kan kasih sayang orang tua kepada, betul. Bante enak saja ngomong, kan Bante nggak punya anak sendiri, betul. Saya juga tahu sebagai ayah ibu pasti sayang kepada anak-anaknya. Karena ada cerita yang orang tua, sebodoh-bodohnya orang tua tidak ingin anaknya menjadi bodoh. Itu makanya orang tua mati-matian memperjuangkan agar anak-anaknya menjadi pintar. Harus sekolah. Tidak cukup dana, kalau perlu ngutang-ngutang sana sini agar anaknya menjadi pintar. Betul. Itulah orang tua yang wajar, yang umum. Sebodoh-bodohnya orang tua tidak ingin anaknya menjadi bodoh. Sejahat-jahatnya orang tua tidak ingin anaknya menjadi jahat. Penjahat sekalipun juga tetap ingin anaknya menjadi penjahat yang terbaik. Pencopet sekalipun juga pengen anaknya menjadi pencopet yang terbaik. Pencopet yang terbaik apa Pak? Yang tidak pernah ketangkep. Itu baru pencopet yang terbaik. Nah kalau baru nyopet lagi ketangkep, itu pencopet yang belum pinter.
Bahkan segala doa diberikan untuk anak-anak, dipilih yang terbaik. Semoga anakku jadi apa, ketika gendong, ketika nimang sembahyang di depan altar, juga dipilihkan kata-kata yang baik. Pujian juga dipilihkan pujiannya. Aduh, anakku yang bagus-bagus sendiri, yang cakep-cakep sendiri. Meskipun anaknya idiot. Tapi ibu bapak tidak rela kalau disebut-sebut anaknya itu idiot. Bagaimanapun, anak saya adalah harta yang berharga, yang paling baik. Maka wajar kalau kemudian memberikan kasih sayang, cinta kasih kepada anak-anaknya. Tetapi cara memberikan mereka juga harus benar. Jangan memberi cinta kasih, memberi kasih sayang tidak benar. Kelihatannya indah tetapi tidak benar. Contohnya apa? Pagi hari anaknya bangun terlambat, yang mestinya sudah mau berangkat ke sekolah, tetapi anaknya dasarnya lanto dan rasanya malas, masih goleran, bangun nak, ya bang, bangun mandi nak, cepat berangkat ke sekolah. Aduh ma, sekarang adik nggak mau sekolah. Kenapa? Badannya sakit. Sakit apa? Kepalanya nggak bisa dipakai duduk ma. Ya nggak apa-apa, hari ini nggak masuk. Nanti mama yang minta izin sama pak guru. Kan pak gurunya mama juga kenal baik. Saya tak kasih kue loh nak, gurunya itu. Makanya nggak berani lah marah sama mama, sama adik. Karena pak gurunya sering saya sogok kue nak. Kelihatannya baik ini, tapi ini bencana. Kalau anak dibiasakan seperti tunggu pada waktunya, pasti jadi bencana. Bukan 1-2 anak, dunia menjadi bencana. Hubungan orang tua dengan anak dimulai dari orang tua memanjakan anak. Minta apa dituruti. Nggak punya orang tua meskipun dengan bercucuran air mata mencarikan, ngutang sana, ngutang sini, tapi tidak diukur dengan alat ukur kebenaran. Sampai di mana kegunaan ini, sampai di mana asas manfaatnya itu untuk diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Banyak kejadian orang tua yang memanjakan anak-anaknya, ujung-ujungnya anak itu menjadi sumber bencana. Itulah makanya kita butuh pelajaran guru spiritual yang memberikan wawasan pengetahuan tentang kebenaran kepada anak-anak. Tapi kok nilainya guru spiritual 10, kemudian bapak 100 banding? Ya, karena bapak mempunyai tanggung jawab yang lebih untuk memberi makan, memberi minum, mencarikan ongkos hidup. Itu bapaknya, bukan bantainya. Bukan bantainya yang ngasih makan, bapaknya. Tapi kenapa bapak nilainya baru 100, sedangkan kok ibu 1000? Ada yang diberikan oleh ibu, tidak diberikan oleh bapak. Apa itu? Tali jiwa. Mengapa? Kelebihannya adalah seorang ibu, dia mengandung dan melahirkan selama
9 bulan 15 hari, anak itu hidup senyawa dengan ibunya ketika di dalam kandungan. Itulah kelebihan seorang ibu. Bayangkan gembel anak dalam perut 9 bulan, tidak pernah istirahat barang 1-2 menit. Pernah kalau ibu mengandung itu lalu istirahat, anaknya diletakkan dulu di ranjang. Itulah kelebihan seorang ibu. Maka dari semua pemberian, dari semua yang didapatkan, ada yang kita dapatkan dari seorang ibu tidak bisa didapatkan dari yang lain. Mungkin Tuhan pun tidak memberi itu. Apa itu? 1, dikandung, kemudian dilahirkan. Dan yang kedua, dikasih air susu ibu, namanya ASI. Air susu ibu ternyata beda dengan air susu hewan. Apa bedanya? Kalau air susu hewan diangin-anginkan berubah menjadi basi. Tapi air susu ibu diangin-anginkan berubah warna menjadi merah. Karena ternyata air susu ibu itu sari-sari darah. Dan itu hanya didapat dari seorang ibu. Semua anak lahir dari rahim ibu, tapi nggak ada cerita ibu lahir dari rahim anak. Atau umumnya anak mendapat air susu ibu, tapi nggak ada cerita ibu minum dari air susu anak. 2 hal inilah jasa seorang ibu yang tiada taranya. 1, bisa mengandung dan mau melahirkan. Maka kalau ibu-ibu mogok tidak mau mengandung, tidak mau melahirkan, tidak bisa mengandung, tidak bisa melahirkan, program penduduk dunia tutup. Tapi karena ada ibu yang mau melahirkan dan bisa mengandung dan mau melahirkan, maka hidup itu berkelanjutan. Apa yang ada di dunia berangkat dari anak yang dilahirkan oleh ibu. Jadi kalau ibu itu berhenti, tidak mau mengandung, tidak mau melahirkan, tidak ada ini. Generasi nggak ada, calon pejabat tidak ada, caleg pilek juga tidak ada, yang ada pilek. Tidak ada calon bante, tidak ada calon gubernur, calon bupati, calon presiden, aneh. Itulah jasa seorang ibu. Maka Sang Buddha memberi nilai, memberi apresiasi, memberi harga, memberi penghormatan, memberi angka kemuliaan kepada seorang ibu adalah 1000. Karena itu, kalau saja anak-anak tahu bakti dan tahu budi kepada seorang ibu, kepada seorang ayah, anak-anak menjadi anak yang terberkati. Banyak ilmu yang bisa dijadikan petunjuk kelebihan seorang ibu. Sang Buddha memberikan angka seorang ibu itu 1000 kali. Guru-guru kemanusiaan dunia juga begitu. Ahli-ahli psikologi juga begitu. Katanya kasih sayang seorang ibu lebih tinggi dari kasih sayang seorang bapak. Kalau ibu-ibu melahirkan ada kesulitan, ngomong dengan dokter, "Dok, selamatkan anak saya ya dok, saya rela dok, tidak apa-apa, yang penting anak saya selamat dok."
Hidupnya sendiri direlakan. Yang penting anaknya selamat. Cinta kasih seorang ibu beda dengan cinta kasih seorang bapak. Seorang ibu tangisnya di leher, seorang bapak tangisnya di dada. Maka nangisnya agak lama dibanding dengan ibu. Karena ibu tangisnya di leher, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis gitu. Melihat anaknya mainan pisau, kemudian tergores dan berdarah-darah. Begitu ibu melihat, langsung teriak histeris dan aduh nah, bagaimana tadi kamu ini? Itu ibu. Tapi bapak melihat anaknya berdarah-darah, dia malah enak aja. Tadi itu saya sudah bilangin, dia nggak mau denger, dia itu malah enak sambil merokok. Itu seorang bapak. Malam hari anaknya terbangun, ibu pasti terbangun. Kalau anaknya belum bisa tidur nyenyak, ibu juga belum bisa tidur nyenyak. Bapak lain. Bangunin sama ibu, Pak bangun Pak. Apa? Bangun tuh anaknya minta susu. Nah, susu yang itu dibuat karena itu bapak. Bante kok tahu? Oh iya. Di dunia ini yang maha tahu tiga. 1 Tuhan, 2 wartawan, 3 Bante. Mengapa begitu? Karena hal-hal ini sering diceritakan kepada Bante. Banyak orang sulit mengungkapkan sesuatu kepada orang lain. Tapi dia dengan lugas, dengan ikhlas berol pada Bante. Dan Bante dipesan, Bante, tapi jangan ngomong-ngomong ya ora Anda. Jangan ngomong dengan bapaknya anak-anaknya, Bante. Enggak lah sana. Begitu juga bapak. Bante, tahu nggak ibunya anak-anak itu? Tapi Bante jangan bilang-bilang yo. Enggak. Itu makanya Bante menjadi banyak tahu bagaimana seluk-beluknya mengurus anak, mau seluk-beluknya mengurus rumah tangga. Bante tahu. Saking taunya banyak, takut saya tidak berani menikah gitu. Kalau yang menikah pasti nggak tahu itu. Nah begitulah Bapak Ibu sekalian. Makanya Sang Buddha mengajarkan dan menganjurkan untuk puja dan bakti kepada orang tua dan mertua, kepada guru spiritual dan guru eksakta. Karena dari guru kita bisa menjadi banyak tahu. Dan dari guru itu, guru yang pertama dan guru utama adalah ayah ibu di rumah. Guru yang baik itu menjadi ayah ibu di sekolah. Itu dulu. Sekarang guru itu mungkin, maaf saja kalau ada guru di sini ya. Guru adalah ayah ibu di rumah. Guru adalah ayah ibu di sekolah. Tapi ayah ibu adalah guru di rumah. Anak-anak menjadi terpelajar atau kurang ajar, itu semua dipengaruhi oleh guru. Maka berhati-hatilah mencari guru dan menjadilah guru yang baik buat anak-anak. Bapak Ibu sekalian, setiap orang tua penting menginginkan anaknya menjadi yang terbaik pada zamannya. Dan anak-anak untuk menjadi pinter bener kober itu kalau dibekali ilmu yang cukup, ilmu yang sesuai. Dan ilmu itu ada 2 jenis, ilmu kepintaran intelek dan ilmu kebajikan jiwa. Maka sebagai orang tua
baik untuk mengetahui ini. Nanti kalau orang tua-tua juga semua pada tahu, terus bisa mendidik anaknya dengan baik, pekerjaan Bante juga berkurang. Karena biasanya kalau anak yang baik-baik itu jarang diajak ke Bante. Jangan deket-deket Bante, nanti kamu jadi Bante loh. Diminta izin juga belum tentu dikasih. Tapi kalau anak sudah nakal, sudah ngabisin sembarang kalir, baru dibawa kepada Bante. Bante, biar anakku itu diwihara, biar kamu di sini ikut Bante yo. Awas kalau kamu pulang. Jadi sudah rongsokan baru dikirim kepada Bante. Memang Bante dikira bengkel anak-anak apa begini. Saya kadang juga kesel banget. Anak sudah nakal, rewel, bingung, orang tuanya kewalahan, baru dibawa kepada Bante. Bante, anak saya nakalnya kayak setan loh Bante. Nah, saya dalam hati sih ngomong, lah sekarang kalau anaknya nakalnya kayak setan, berarti papi maminya kan juga setan. Memang kenapa anaknya? Nakalnya bukan main Bante. Dulu mau bikin anak gak ngomong sama Bante. Sekarang anaknya nakal baru dibawa kepada Bante. Padahal Bapak Ibu sekalian, kalau saja mau menginginkan keturunan yang baik, Sang Buddha punya petunjuknya. Mulai didik anak-anak itu sejak di dalam perut, di dalam kandungan. Kalau sampean menyekolahkan anak-anak sudah lahir, umur 5, 10 tahun dan seterusnya itu, sebetulnya itu sudah fase kedua, fase ketiga. Dan boleh dibilang terlambat. Kalau sampean pengen punya anak yang baik secara Buddhis, secara Dharma, Sang Buddha punya petunjuknya. Mulai anak itu dengan yang baik-baik. Dari mana Bante? Ada urutannya. Dimulai dari kelahiran. Kelahiran itu secara Dharma dikenal terjadinya pertemuan 4 unsur di satu waktu yang sama. Unsur apa Bante? 1, unsur pria. Yang kedua, unsur wanita. Calon ayah dan calon ibu ketemu. Lah kalau tidak ketemu, bagaimana? Ketemu dulu. Dan yang kedua, ketemu di masa subur, masa produktif. Ada hitungannya, ada keilmuannya. Nah, jadi yang pertama, unsur pria, unsur wanita. Yang ketiga, yang kedua, ketemu. Yang ketiga, di masa yang subur, cuaca mendukung. Dan yang keempat, bertemunya dengan kekuatan alam semesta. Karena yang berkekuatan itu alam semesta. Alam semesta itu bahan bakunya adalah atau isinya adalah unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur angin. Itulah alam. Nah, kita ketemu di sana bersekutu dengan unsur tanah, air, api, dan angin itu. Maka kalau anak-anak tidak diketemukan dengan unsur alam yang asli, semua direkayasa dengan teknologi manusia, anak itu akan kurang kekuatannya secara alamiah. Anak mesti harus dapat susu kolostrum, anak harus dapat air susu ibu. Lalu kolostrum tidak dapat, air susu ibu tidak dapat, diganti dengan susu yang lainnya. Kekuatannya akan berkurang. Dinginnya udara
alam beda dengan dinginnya udara buatan. Namanya itu AC. AC air conditioning. Beda dengan ACC. ACC artinya angin cuma-cuma. Makanya orang-orang gunung sehat-sehat karena udaranya bersih dan menyatu dengan alam. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah sebabnya kalau cara Sang Buddha, kalau kamu menginginkan mendapatkan tanaman yang subur, tanaman yang baik, perhatikan dengan baik-baik. Pilih bibitnya yang baik. Tanam pada musimnya yang tepat. Pupuk yang cukup. Itu kemungkinan akan tumbuh menjadi tanaman yang berkualitas. Calon ayah, calon ibu ketemu. Siapkan dengan mentalitas yang baik. Pikiran yang bersih. Malahan kalau zaman raja-raja pada zaman lama, dia puasa dulu, dia meditasi dulu. Supaya apa? Supaya mendapatkan kondisi yang baik. Lahan yang mau ditanami benih disiapkan dengan baik. Lalu ciptakan suasana hati yang damai. Tidak emosional, tidak marah-marah, tidak diliputi dengan sifat-sifat keserakahan, kebencian. Nah, nanti kalau cuacanya baik, bibitnya baik, lahannya baik, tumbuhnya akan menjadi baik. Karena apa? Alam semesta itu energi. Energi itu akan bersatu. Energi itu akan ketemu. Kalau dia punya landasan, punya stopper. Jadi listrik itu jalan terus. Nanti dia akan berhenti di situ kalau di situ ada stopper, namanya stop kontak. Klek, ketemu, nyala. Nggak ketemu, dia jalan terus listrik itu. Begitulah sebetulnya terjadi hidup dan kehidupan ini. Maka kalau secara Buddhis, mau pengen punya anak yang baik atau nggak baik, yang pintar, terpelajar atau kurang ajar, nanti mau jutawan atau kerewan, itu bisa diprogram dari sekarang. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka 4 unsur ini ketemu, unsur ayah, unsur ibu ketemu. Lalu masa subur ketemu. Dan yang keempat, nanti akan dapat asupan energi alam semesta yang membuatkan kacang jadi kecambah, jadi tumbuh. Begitu dan seterusnya. Sudah itu saja. Yang lain-lain, nah sekarang bagaimana caranya mengajar? Cara mengajar itu, Bapak Ibu sekalian, ikutilah cara mengajar Sang Buddha. Sang Buddha ketika mengajar itu menggunakan beberapa bahasa. Yang sekarang kita kenal atau saudara-saudara tahu, umumnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bahasa Jerman, bahasa apa. Itu bahasa manusia. Tapi ada bahasa alam yang pengaruhnya sangat besar sekali. Tetapi banyak yang tidak mengenali dan juga banyak yang tidak bisa menggunakan bahasa alam itu. Nah, Sang Buddha sekurangnya menggunakan bahasa itu satu, namanya bahasa lesan. Yang kedua, bahasa tubuh. Dan yang ketiga, bahasa simbol. Dan yang keempat, bahasa alam. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Bahasa lisan ini menyampaikan pesan itu hanya 20%. Sampai mendengarkan cerita 1-2 jam, yang nyantol berapa persen? Yang diingat berapa persen? Bahkan ada yang masuk kanan keluar kiri, masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Masih mending. Ada lagi yang masuk telinga kanan juga keluar lagi telinga kanan. Artinya mental. Itulah bahasa lisan. Menyampaikan pesan 20%. Itu pun didukung dengan 3 unsur lagi. Satu namanya unsur diksi. Itu pemilihan kata-kata. Kalau Bapak Ibu ingin mengajar kepada anak-anak, kalau ingin anak jadi baik, pilihkan kata-kata yang baik. Bagus nak, kamu pinter. Itu diksi. Belum apa-apa, goblok kamu, dasar anak-anak, bego kamu. Ya bego beneran. Selain diksi, yang kedua adalah intonasi. Itu nada. Sebab satu kata yang sama dengan nada yang berbeda artinya juga lain. Misalnya satu kata aduh dengan nada yang berbeda, aduh, oh, aduh, 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 aduh. Beda tak? Satu kata dengan nada yang berbeda artinya lain-lain. Karena itu kalau mau memberi nasihat kepada anak-anak, perhatikan. Selain memilih kata-kata, juga nadanya. Baru yang ketiga namanya artikulasi. Itulah bahasa lisan. Tapi bahasa tubuh itu menyampaikan pesan itu 70%. Jadi kalau bahasa lisan ini 20%, bahasa tubuh 70%. Meskipun kita tidak menyampaikan dengan kata-kata bersuara, hanya dengan bahasa tubuh langsung bisa dimengerti. Contohnya apa? Ya, artinya mau minum. Ya dah? Nah, minum artinya. Nah. Lalu ngantuk. Cukup. Ngantuk. Dan seterusnya. Nah ini watuk. Ya, tapi tidak usah khawatir, watuk bisa disembuhkan. Kalau watak sulit diobati. Apalagi kalau wataknya watuk-watuk. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahasa tubuh itu 70% menyampaikan pesan. Maka gerak-gerik tubuh kita ini langsung bisa dibaca. Kedip mata itu langsung bisa dibaca toh. Coba kalau sampean janjian dengan orang kan. Nah, sudah selesai kan? Nggak usah ngomong-ngomong. Senyum itu juga bahasa tubuh. Senyum itu ada yang baik, ada yang nggak baik. Senyum yang baik, senyum yang sempurna, seimbang, melengkung seperti bulan sabit. Tapi kalau nggak seimbang, tidak melengkung dan bersuara, itu menjadi tidak baik. Misalnya, siapa tadi Diata? Oh Diata. Siapa tadi? Oh Diata. Menjadi tidak baik. Begitulah bahasa tubuh ini. Makanya ibu-ibu tidak semua harus dikatakan dengan kata-kata, dengan kalimat, dengan perintah, dengan larangan. Tapi berilah contoh kepada anak-anak.
Karena contoh tindakan nyata itu menyampaikan pesan 70%. Yang ketiga adalah bahasa simbol. Apa yang ada di sekitar kita ini menjadi bahasa simbol. Hanya kalau kita tidak membaca, tidak mengerti maksudnya, kita memang tidak mengerti artinya. Kita sembahyang di altar ini, ada dupa, lilin, bunga, buah, dan lain-lain itu, ini adalah bahasa simbol. Menyampaikan pesan 10%. Kayak buah-buah begini, itu bahasa simbol. Buah itu ada yang kulitnya halus, isinya manis. Anggur, apel, apalagi alpukat, apalagi. Maka kalau sembahyang biasanya memilih buah-buah yang kulitnya halus, isinya manis. Pisang, mangga. Karena ada buah yang isinya manis, tetapi kulitnya kasar. Misalnya apa? Sirkaya, nanas, salak. Tapi masih dipilih untuk sembahyang. Apalagi mau cungkok singyeng, pasti dipesen, cari sirkaya yo, sirkaya, biar nanti kamu jadi orang kaya. Tapi sebetulnya itu bahasa simbol. Isinya manis, tapi kulitnya kasar. Yang ketiga, ada kulitnya halus, tapi isinya asem dan bijinya berduri-duri. Karena itu saya lihat jarang dipakai untuk sembahyang. Apa itu? Kedondong. Jarang orang sembahyang pakai kedondong. Ini bahasa simbol. Jadi ini bukan untuk nyenyuwun kepada siapa-siapa, tapi ini sebetulnya kita membaca buku bahasa bisik alam semesta. Karena siapa tahu yang membuat buah itu menjadi manis, menjadi asam. Siapa tahu yang masukkan air ke dalam kelapa. Siapa tahu yang ngecat lombok itu jadi merah. Tomat menjadi berwarna merah. Itu semua punya alam semesta. Namanya Dhamma Niyama Sutta. Dhamma Niyama, hukum Dhamma Niyama, bukan Dhamma Niyama Sutta. Nah, Pak Ibu sekalian, ketika kita membaca bahasa simbol itulah sebetulnya pendidikan berharga buat diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Biasanya kita itu hanya membaca orang lain, tidak biasa membaca diri kita sendiri. Maka istilah saya, banyak orang bisa mengenal orang lain, tapi tidak kenal dengan dirinya sendiri. Apa ada pada banyak. Saya naik pesawat terbang, sudah mau terbang, sudah mau ngeng itu. Tiba-tiba ada penumpang yang berteriak, pram, 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 gitu. Pramugari mendekat dan penumpang ini teriak dengan kencang, pram, carikan kursi yang lebih besar dari ini. Ini seat belt-nya tidak cukup untuk saya. Ini bagaimana ini? Pramugari datang mendekat dan menegur dengan sangat hormat. Maaf Tuan, kursi penuh dengan penumpang, tidak ada yang masih kosong. Dan ini sebentar lagi pesawat sudah mau take off. Iya, tapi ini bagaimana, ini tidak cukup ini. Maaf Tuan, ini sebetulnya bukan tali kursi yang tidak cukup. Lalu, maaf Tuan, perutnya Bapak yang kegedean. Jadi banyak orang sejauh itu, perut yang digendong berhari-hari kemana-mana. Yang disalahkan malah pabrik pesawat, seat belt-nya tidak cukup. Begitulah orang. Dan mungkin juga di antara kita sendiri.
sering mengalami. Ada orang bisik, dia itu ngerasani apa tuh? Itu mesti ngerasani saya itu, dia itu, sini. Itu loh, itu. Tapi kan tidak pernah berpikir, kenapa saya kok ngerasani dia? Yang selalu kita tuduh, kenapa dia ngerasani saya? Itulah tanda bukti kalau tidak mudah mengenali diri sendiri. Nah, karena itulah melalui bahasa tubuh ini membantu untuk bisa mengenal diri kita sendiri. Misalnya, kalau ada buah yang kulitnya halus, isinya manis, ternyata memang ada di dunia ini orang-orang yang penampilannya bagus, jiwanya juga mulia. Orangnya endang, artinya enak dipandang. Jiwanya mulia. Yang kedua, memang ada orang yang penampilannya kurang menarik. Mungkin standar pas-pasan. Matanya mendolo, hidungnya jebor. Giginya ada mancung ke depan. Bibirnya tebal kayak bibir sumur. Kalau yang pertama penampilannya endang, yang kedua ini namanya penampilannya agak endang. Endang apa Bante? Enak dipandang. Endang, enak dipandang. Tapi ternyata jiwanya mulia. Meskipun penampilannya kurang menarik, hanya pas-pasan, tapi ternyata jiwanya itu mulia. Dia kalau nulung sepenuh hati, tidak pernah bikin repot kawan-kawan, tidak bikin onar di satu pertemuan. Kalau membantu tulus dan ikhlas, tidak bersungut-sungut minta dibalas, meskipun penampilannya pas-pasan, seperti sirkaya, kulitnya kasar kayak granat, tapi ternyata buahnya manis. Yang ketiga seperti kedondong. Ada orang penampilannya parlente, kulitnya itu halus, lalat hingga kepleset. Wah. Tapi ternyata penampilannya yang gemulai, yang halus, yang teratur, terstruktur itu sekadar untuk menutupi jiwanya yang jahat. Itulah makanya bahasa simbol seperti itu, dan itulah bahasa alam. Maka ketika kita sembahyang, ini ada tebu. Apa artinya tebu? Tebu itu beda dengan bambu. Sama-sama tanaman berumpun. Tapi kalau tebu, dimanapun tumbuh, tanahnya jadi subur. Dan tebu tambah tua, tambah manis. Isinya padat, penuh. Itulah tebu. Memang tidak punya buah, tapi punya bunga yang indah. Kalau sampean pernah mengenal tanaman tebu, kebun tebu, wah, kalau tebu itu berbunga, bunganya indah kayak awan, putih melambai-lambai. Itulah tebu. Di mana tumbuh, tanahnya subur. Ketika masih muda, tawar. Tambah tua, batangnya tambah berisi, dan rasanya tambah manis. Beda dengan bambu. Bambu itu ketika masih muda, lunak, bisa dimasak, namanya sayur rebung. Dia tanaman berumpun. Ketika bambu tumbuh dimanapun, tanaman lain tidak bisa tumbuh di sana. Tanahnya menjadi keras, tanaman lainnya mati. Dan bambu ketika masih muda, batangnya berisi penuh, tapi makin tua makin kosong, makin bolong, dan kulitnya keras. Maka
Orang-orang yang karakternya seperti bambu ya begitu. Ketika masih baru ketemu baik sekali. Makin lama makin sulit, makin keras. Makin keras, sembarangnya keras. Jiwanya kosong. Kalau bepergian, makin rumah makan, begitu sudah waktunya bayar ke kasir, tiba-tiba sakit perut. Gitu. Begitulah dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Jadi bahasa tubuh 70%, bahasa simbol itu memang hanya 10%. Tetapi kalau kita bisa membaca itu, asas manfaatnya sungguh luar biasa, mengagumkan. Dia akan bisa meningkatkan kualitas hidupnya, akan menjadi mulia. Maka dari itu sebagai yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kalau tadi sudah ada pelajaran, sekarang ada penilaian. Bagaimana caranya menilai? Bapak Ibu sekalian, kalau mau menilai seseorang, nilailah dengan cara ini. Satu, orang bisa dinilai dengan namanya miraga. Yang kedua, mirama. Dan yang ketiga, mirasa. Jangan ditambah sendiri mie goreng, itu lain itu. Miraga itu namanya miraga, itu ragawi. Orang kesan pertama menilai itu dari sisi fisikal. Wah, baik, proporsional. Itu sebabnya kenapa orang lalu membuat cara-cara agar penampilan fisiknya itu dianggap baik. Operasi plastik, misalnya, atau dandanannya bisa. Pokoknya semua serba fisik. Ini semua bisa dibaca. Telinga, hidung, rambut, mata, alis ini bisa dibaca. Kalau sampean pengen bisa membaca, boleh belajar dengan saya. Tapi berani berapa? Caranya baca bagaimana Bante? Nanti kalau ada lagi. Mata ini ada 8 jenis bentuk mata. Nanti pulang ngaca terus jenis yang mana. Telinga, hidung, semua ada. Dan Sang Buddha adalah secara fisikal mencapai nilai-nilai yang tertinggi. Ada 32 tanda kebesaran yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Ada 32. Karena itu menilai seseorang yang pertama memang dari penampilan fisik. Tapi belum cukup. Maka yang kedua butuh mirama, caranya bergerak-gerik. Cara jalan, cara duduk, cara ketawa, cara makan, cara tidur, semua itu bisa dibaca. Coba aja perhatikan kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak pulang dari pasar. Dari mana, Ci? Oh, tadi dari pasar. Sekarang ini pasar itu beda dengan zaman saya dulu. Sekarang ini duit itu tidak ada harganya. Masa toh membawa duit 1 juta itu baru dapat berapa saja. Kenapa begini? Karena di sini berliannya baru. Gitu. Itu namanya bahasa gerak-gerik. Yang ketiga adalah mirasa. Mirasa itu bagaimana cara mengungkapkan cita rasa yang tertuang dalam kata-kata, dalam gerak-gerik tubuh. Maka orang yang jiwanya bersih, jiwanya mulia, kalaupun dia keluar kata-kata, kata-katanya juga bersih, juga mulia, juga enak didengar. Maka kalau di rumah itu ayah, ibu, suami, istri, suaranya semua menggelegar, tidak jelas, pasti isinya amsyong itu.
Tapi kalau lagi humyang, lagi baik-baik, suaranya keluar enak didengar. Nah, cita rasa itu adalah pantulan jiwa ketika mengungkapkan sesuatu kepada khalayak, kepada publik. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, kalau menilai seseorang, gunakan 3 alat ukur ini. Jangan hanya menilai, atau sebaiknya tidak hanya menilai secara fisikal saja, tetapi ada 3. Selain fisik, adalah caranya bergerak-gerik, cara jalan, cara duduk. Jalannya orang sukses dengan jalannya orang yang sedih itu beda. Nah, yang ketiga, caranya mengungkapkan cita rasa. Kalau orang itu jiwanya mulia, jiwanya bersih, ungkapan-ungkapannya juga mulia, juga bersih, juga enak didengar. Tapi kalau orang itu jiwanya terganggu, nanti juga akan terasa ungkapan-ungkapannya tidak enak, kadang-kadang juga tidak mulia. Itulah Bapak Ibu sekalian, maka mari kita menyiapkan diri untuk masa depan buat anak-anak. Bekali anak-anak itu dengan ilmu yang cukup, ilmu pengetahuan secara intelek, dan ilmu keluhuran budi secara religius. Dari mana itu? Carilah guru eksak, guru ilmu pengetahuan, agar anak kita menjadi pinter. Tapi jangan lupa mencarikan guru-guru afektif, guru-guru kejiwaan, guru-guru kemanusiaan, agar anak kita menjadi anak yang berbudi luhur. Kemudian ayah ibu di rumah adalah guru buat anak-anak. Berikan contoh-contoh yang baik dengan menggunakan bahasa tubuh, bahasa lisan, dan bahasa simbol. Nanti anak kita bisa dinilai bagaimana caranya mandiri tetapi tidak sendiri, bagaimana caranya bergerak-gerik, berinteraktif dengan lingkungan. Itu semua akan menjadi alat ukur anak-anak kita sendiri. Sungguh bahagia kalau anak-anak kita juga pintar, terpelajar, dengan jiwa yang mulia dan berbudi pekerti luhur. Terima kasih. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Boleh nak Bapak? Ya. 11:30. Baiklah Bapak dan Ibu, kita ada sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya secara langsung, dapat dipersilakan pertanyaannya nanti langsung tanya ke Bante, atau secara tertulis boleh ditulis dulu pertanyaannya, nanti saya ambil sambil sambil menunggu pertanyaan yang masuk. Mari kita dengarkan 2 lagu bersama-sama. Marilah kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Jangan Pernah Bukan pada halaman 100.
Sekian lama kita bersama, merendah bait nada di dalam damai. Suka duka yang kita rasa mewarnai saat yang bahagia. Oh sungguh ku masih rindu, Ku yakin kau pun begitu. Jangan pernah ucapkan kata berpisah, karena itu hanya sementara. Kita selalu melakukan bersama di dunia, di alam semesta. Simpan tangismu, tersenyumlah selalu. kau sahabatku, motivasiku. Jangan ucapkan kita akan berpisah, karena semua itu sementara. Nanti kita ulang di bagian semua suka duka. Duka yang kita rasa mewarnai saat yang bahagia. Oh sungguh ku masih rindu, Ku yakin kau pun begitu. Jangan pernah ucapkan kata berpisah, karena itu hanya sementara. Kita selalu melakukan bersama di dunia, di alam semesta. Simpan tangismu, tersenyumlah selalu. Kau sahabatku, motivasiku. Jangan ucapkan kita akan berpisah, karena semua itu sementara. Karena semua itu sementara. Baiklah Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan secara lisan? Boleh langsung bertanya kepada Bante, dipersilakan. Baik, jika tidak ada, kita sudah ada 3 pertanyaan tertulis yang masuk. Dipersilakan kepada Bante untuk menjawab pertanyaan yang masuk, Bante. Iya, ini anak tulisannya tidak bisa dibaca kok. Saya bantu bacakan, Bante. Coba bagaimana? Nah, baik Pak sekalian, ini ada satu pertanyaan. Bagaimana cara jalan orang sukses? Dan cara jalan orang yang sedih. Praktekkan sendiri nanti di rumah, ketika suasana hati kita itu bahagia dengan ketika suasana hati itu
tidak bahagia. Di bawah sadar di sana akan mantul dalam gerak-gerik tubuh kita saat berjalan itu. Gitu. Ya. Nah, karena itu menjadi ada tips dari Dharma adalah bahagialah dulu baru sukses. Jangan sukses dulu baru bahagia. Banyak orang berpikir, ya nanti kalau saya sudah sukses, sudah punya rumah sendiri, mobil sendiri, rumah sendiri, wah itu baru saya nanti ke wihara, ajak teman-teman. Kapan punyanya? Ya kalau nggak punya bagaimana? Beda dengan, ya sudah, dengan apa yang ada sekarang ini, kita gunakan semaksimal mungkin, dengan nilai-nilai kebaikan dan kemuliaan, kita bergaul, kita bersahabat bersama dengan teman-teman. Maka dari itulah sukses menurut kacamata Dharma itu tidak hanya di satu jenis sukses. Ada satu sutta dari Sang Buddha namanya Adya Sutta Gata dari Sang Buddha. Apa yang sebenarnya nyatakan? Renungkan setiap saat bahwa saya telah mencapai harta kekayaan. Ini harus direnungkan setiap saat. Cara membangkitkan semangat yang prima dalam diri kita. Banyak orang merasa minder, banyak orang merasa lemah, lesu, tidak berdaya karena tidak punya cara membangkitkan spirit di dalam dirinya sendiri. Tapi dengan cara Sang Buddha, saya telah mencapai harta kekayaan. Bangga. Orang kaya itu jalannya lain, duduknya beda. Kalau dia mau mentraktir teman, duduknya di tengah. Kalau ditraktir di pinggir. Suruh ngambil hati-hati. Gitu. Nah, lalu harta kekayaan apa, Bante? Saya ini masih miskin, Bante. Belum punya apa-apa. Rumah juga masih kontrak, Bante. Tunggu dulu. Karena harta kekayaan menurut kacamata Dharma, frame kesunyataan produk alam itu ada 3 jenis. 1, kekayaan berupa harta materi. Gak bisa dipungkiri karena itu menjadi alat ukur masyarakat umum. Orang yang dianggap sukses, dianggap kaya itu kalau punya materi. Tapi belum cukup, karena yang kedua ada harta kekayaan berupa ilmu. Bagi para ilmuwan, para akademisi, orang sekolah seumur hidup. Coba itu sekolah-sekolah di pasca sarjana. Itu orangnya sudah tua-tua, bahkan sudah ada pensiunan, ibu-ibu. Dia umur 64 tahun sekolah lagi untuk pasca sarjana. Makanya saya waktu adik saya mau sekolah lagi, minta pandangan Bante, saya mau sekolah lagi. Menurut Bante pengarahannya bagaimana? Saya arahkan begini, kamu mau ikut reguler atau ikut mandiri? Karena adik saya pegawai negeri, kalau ikut reguler itu kuliahnya dibiayai sama sekolahan, sama perusahaan atau sama kantor. Tapi kalau mandiri itu biaya sendiri. Hanya bedanya begini, Dek, saya ngomong. Saya tidak bisa menentukan itu yang mana, tapi yang saya tahu begini, kalau nanti mandiri itu di dalam kelas baunya wangi. Nah kalau reguler baunya minyak kayu putih, minyak tawon, begitu umumnya.
Nah, Bapak Ibu sekalian, makanya orang-orang di dunia akademisi kekayaannya di bidang ilmu. Mungkin tidak semua melimpah materi secara berlebihan, tapi ilmunya itu tidak habis dikais sepanjang umur. Dan yang ketiga, itu harta kebajikan. Banyak orang kaya raya juga pinter, tetapi belum tentu dia orang bajik. Kadang-kadang kekayaannya dan kepinterannya itu malah digunakan untuk kejahatan yang hebat. Tapi kalau dia orang baik, meskipun miskin, dia tidak akan melakukan kejahatan. Meskipun bodoh, tidak akan melakukan kejahatan. Dan kalau dia baik, pasti dicari sama orang kaya dan orang pinter. Tapi kalau orang kaya dan orang pinter tapi jahat, tidak banyak yang mencari. Saya lihat di perkumpulan pengurangan ada satu kawanan. Dia memang tidak begitu cukup materi dan juga tidak begitu pinter di bidang keilmuan. Tapi orangnya baik, loyal, jujur, ramah, tidak mau repot teman-teman. Kalau mau pergi kemana-mana, satu teman ini pasti dicari sama temannya. Itu loh. Itu satu itu harus dicari. Siapa? Itu Tan Cheng Li. Itu orangnya baik sekali. Dihubungi, Tan Cheng Li, ayo ini kita mau tour. Tak ikut aku nggak punya duit. Sana nggak punya duit. Nggak usah mikir duit. Pokoknya kamu tinggal berangkat. Duit sudah ada. Itu namanya Tan Cheng Li. Ada orang yang duitnya banyak tapi pelit sekali. Gak pernah mikirin temen. Kalau teman-teman mau tur, basak bisi, jangan diajak satu itu. Siapa? Itu loh namanya Tan Bu Cheng Li. Tan Bu Cheng Li gak pernah diajak karena meskipun banyak duit, dia tidak akur, tidak bersahabat sama teman-teman. Nah, karena itulah dalam Adya Sutta Gatha Sang Buddha ini, kalimat pertama, Buta boga bata baca, telah kucapai harta kekayaan. Kekayaan berupa materi, kekayaan berupa ilmu, dan kekayaan berupa kebajikan. Bahkan ini bisa menjadi pertanda sampai akhir hayat. Orang-orang yang telah meninggal dunia, kalau orangnya baik, biasanya banyak yang merasa kehilangan. Banyak yang nangis, banyak yang mengunjungi, banyak yang maesong ke sana. Tapi kalau orangnya tidak baik, kadang-kadang sepi yang berkunjung. Begitu dikabari, siapa yang mati? Dia toh, syukur. Gitu biasanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, makanya jalannya orang baik dengan tidak baik nanti kelihatan. Orang kaya, orang sukses atau orang gagal itu kelihatan. Pada waktu saya mengurus visa mau ke Amerika, begitu keluar dari ruang omong-omongan itu interview. Wah, kalau yang keluar itu wajahnya ramah, gembira, wah itu dapat visa ini. Tapi begitu keluar sendu, wah nggak dapat visa ini. Gitulah tanda-tandanya, gampang sekali ya. Makasih. Yang penting kita harus selalu dan harusnya sering merenungkan bahwa saya telah mencapai harta kekayaan. Apakah kaya materi, kaya ilmu, atau kaya kebajikan? Kalaupun tidak bisa punya tiga-tiganya, minimal punya dua. Nggak punya dua, minimal punya satu. Baik saja dulu. Meskipun goblok, meskipun miskin, pasti dia punya nilai daya tawar. Barang-barang saja, kalau barang itu jatuh, tidak bertuan, dan akhirnya diketahui miliknya orang baik, barang itu banyak yang menyelamatkan. Wah, ini orangnya baik, ini punya Banjama Subuh ini, aduh ini kan. Nah, banyak yang menyelamatkan. Karena Banjama Subuh baik, gitu kan?
Tapi coba itu barang jatuh lalu dikenal miliknya orang yang kurang baik. Rebutan yang nginjek-nginjek. Rebutan yang mau bakar saja. Orangnya juaji itu. Nah, kalau diketahui barangnya tidak baik. Jadi apakah manusia, hewan, barang-barang selama masih punya kandungan kebajikan, dia akan mulia. Makanya batu-batu yang digelari mulia adalah batu permata. Apa kualitasnya? Logam-logam yang diberi predikat mulia juga kandungannya namanya emas, yaitu logam mulia. Begitulah Bapak Ibu sekalian. Nah, maka mari kita sering setiap saat. Lah kebajikan apa Bante? Kebajikan menurut Dharma itu ukurannya adalah ketika dilakukan membuat diri sendiri senang, orang lain senang, lingkungan juga senang. Karena ada orang senang melihat orang lain senang. Lalu ada orang senang melihat orang lain susah. Ada. Itu tanda-tanda gangguan kejiwaan. Orang neurotik biasanya senang melihat orang lain susah. Dan yang ketiga adalah susah melihat orang lain senang. Karena sendiri tidak pernah senang. Jadi nggak bisa bayangkan senang itu seperti apa. Tapi yang ideal adalah senang melihat orang lain senang. Adik-adik, coba perhatikan, kalau kita di jalanan raya, jalan umum, di pinggir jalan, gampang melakukan itu. Kalau ada orang tua yang mau nyebrang, tapi tidak berani nyebrang sendiri karena padatnya arus kendaraan, gunakan momen itu. Ayo nek, saya bantu nek. Dituntun, diseberangkan sampai seberang sana. Saat itu juga hidup kita menjadi mulia. Minimal untuk satu nenek ini. Lalu nenek akan tanya, kamu sekolah di mana, Dek? Nak, saya masih kuliah. Waduh, kok anak pinter kayak begini ya, sudah ya. Terima kasih, Cuk. Nenek sudah diseberangkan, nenek sudah dibantu. Saya doakan, semoga kamu lulus, cum laude, jangan jadi kumelut gitu. Itu terbukti gampang sebetulnya. Persoalannya mau atau tidak mau. Banyak orang mengatakan, oh mau berbuat baik saja kok susah. Karena sendiri memang bukan jenisnya orang baik-baik. Sampai mau berbuat baik saja susah. Kalau orang baik berbuat baik itu mudah. Tapi kalau orang jahat mau berbuat baik tidak tahu ilmunya. Ya, semoga nanti pulang berjalannya sudah jadi berjalan orang kaya dan orang sukses. Makasih. Sekarang ini ada lagi tulisannya juga remeng-remeng. Ini Bante, bagaimana cara menghadapi orang yang ternyata baik tapi di luarnya baik, di dalamnya buruk? Biarin saja. Aku repot-repot. Yang mendingan kita aja membuat diri kita baik luar dalam. Orang lain tidak usah dulu kok kepo men. Itulah kadang-kadang yang menjadi beban ekstra buat kita sendiri. Kita secara alamiah sudah membawa beban hidup kita masing-masing itu kemana-mana. Tapi itu sering ditambahi dengan beban-beban ekstra yang dari luar, yang sesungguhnya tidak perlu untuk kita. Orang baik, orang buruk sudah tahu urusannya dia kok. Gitu. Nah, tapi kadang-kadang kita ini kan nambah-nambahi.
Dia itu memang juanya, minta ampun itu. Nah, itu kan yang nambahi kita. Itulah cara berpikir Sang Buddha. Maka Sang Buddha itu kenapa begitu tenang, begitu damai, begitu anggun? Karena Sang Buddha sepenuhnya sudah normatif sesuai dengan ketentuan alam semesta. Maka ada bahasa Dhammapada tak tergoyahkan. Nah kita ini kan goyah terus. Ada apa saja digoyah, ada apa goyah, gitu kan? Sang Buddha tidak. Ketenangan Sang Buddha itu teruji dan terbukti. Pada waktu di Jogja ada gempa tahun 2006. Wah, luluh lantak. Wihara kita juga kena dampaknya. Ada 4 wihara rata tanah. Ada yang rusak berat, rusak ringan, ada. Dan ada 1 wihara yang bangunannya ambrol. Sang Buddha yang duduk di dalam altar itu ketimpa balok. Tangannya patah, dengkulnya remuk, tapi hebatnya wajah Sang Buddha tetap tenang. Hebat. Lah kita sebagai murid harus meniru guru. Kalau murid tidak meniru guru, ya diragukan kemuridannya. Ya karena itulah kita coba menjadi pengikut Sang Buddha, bukan pemeluk Sang Buddha. Maka dari itu, omak-omak kita dulu sering berpesan, percuma kamu peluk-peluk kaki Buddha. Kalau kamu tidak berusaha, ya tidak akan sukses. Nah, itu katanya emak-emak kita. Mereka tidak banyak baca, tidak tahu internet juga, tapi tahu pengalaman pribadinya. Maka bisa menasihatkan kepada orang lain. Percuma peluk-peluk kaki Buddha. Tapi 1000 Buddha, 1000 Konghucu, 1000 Nabi tidak akan menyelesaikan masalahnya. Kalau yang punya masalah itu tidak mau menyelesaikannya. Nah, begitulah. Jadi bagaimana menghadapi orang yang kelihatannya baik, tapi dalamnya kok ternyata tidak baik. Kalau memang bisa hadapi dengan jiwa yang mulia. Saya mungkin boleh bercerita. Ya boleh atau enggak boleh, ya cerita saja. Satu waktu ini zaman lama, saya masih jadi biku tahun-tahun dulu. Tinggal di satu tempat pembinaan. Ada orang yang bawel, rewel, bikin repot para bante. Termasuk saya pun juga ikut kerepotan. Secara strategis, politik, sosial kemasyarakatan, rival. Tidak pernah setuju dengan pendapat-pendapat yang lain. Tapi secara keumatan, secara dharma, secara kejiwaan, saya tetap menempatkan bapak yang rewel ini adalah guru saya, sahabat saya. Makanya kalau omong-omongan ya jangan menyinggung. Omong-omongan yang tidak ketemu. Harus cari tema-tema yang lain supaya ceritanya bisa nyambung. Satu waktu orang ini kesulitan. Anaknya sakit. Telepon saya jam 1 malam. Telepon ding 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 ding. Padahal biasanya zaman itu belum ada handphone. Masih pakai telepon rumah. Kalau lewat jam 9 malam saya tidak terima telepon. Tapi ini di tengah malam kok ada telepon. Tapi dorongan untuk mengangkat telepon, menerima telepon itu sangat kuat. Dan saya akhirnya, halo. Kenal betul suara ini adalah orang yang bikin susah saya itu. Malam Pak, ya Bante. Bagaimana kabar? Nah itu Bante justru kabarnya tidak enak. Anak saya sakit. Bante, sakit apa? Sakitnya begini-begini dan serius. Intinya minta tolong kepada Bante. Bayangkan itu.
Kalau untuk ukuran biasa, peduli amat. Kamu itu kan bikin susah. Sekarang susah sendiri, baru bingung. Tapi apa yang terjadi? Saya dengarkan dengan baik. Saya kunyah-kunyah kata-katanya. Tidak hanya saya telan mentah-mentah. Meskipun di dalam sana bergejolak. Ini kan orang yang bikin kamu susah. Ini orang yang bikin kamu repot. Sekarang dia repot sendiri minta tolong sama kamu. Memang kamu mau tolong. Itu di dalam sana. Tapi di sini lain lagi. Di sini dengan di sini beda. Ini logika, ini rasa. Saya padukan logika dan rasa itu. Dan akhirnya saya jawab, baik Pak, saya bantu, saya tolong. Lakukan begini Pak. Oh, di sini logika ngomong lagi. Kok ngeyel, kamu masih mau bantu? Memang nanti kalau sukses mau terima kasih. Kalau nanti berhasil, memang dia mau berhenti dari bikin soal. Tapi di sini itu urusan sana. Dan ternyata betul, alhamdulillah anaknya sembuh. Nggak jadi sakit. Padahal kalau salah hitung, sakitnya bisa pindah ke saya. Tapi ini bisa selesai. Dan akhirnya apa? Sini bisa menasihati yang sini. Bersyukur. Ternyata bisa menolong dengan baik dan berhasil dengan sempurna. Ternyata ilmu yang kamu punya berguna. Ilmu yang kamu simpan bermanfaat untuk orang lain. Bersyukurlah dengan kemuliaan itu. Di sana terima kasih nggak terima kasih urusannya sana. Apakah itu kemudian lalu berhenti jadi orang rewel? Tidak. Sampai sekarang juga memang orangnya itu rewel. Gitulah Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana menghadapi itu ya memang butuh jam terbang, butuh pelatihan, butuh pemahaman, butuh kompromi-kompromi antara intelek dan religius. Dan hebatnya Sang Buddha itu adalah kemampuannya menemukan atau menyatukan antara intelek dan religius. Jadi kalau ditanya dharma itu apa toh? Dharma itu adalah intelek religius. Intelek itu apa toh? Intelek kecerdasan. Religius itu kemuliaan jiwa. Maka terlalu intelek sama jeleknya dengan terlalu religius. Kalau terlalu intelek misalnya, ini tuh masuk telek itu tayayam. Nah, jadi terlalu kemasukan tayayam. Apa-apa dipikir secara logika, rasanya tidak bekerja. Tapi kalau orang terlalu religius, terlalu baik, apa-apa dirasakan, taunya kasihan, aduh kasihan. Kita tolong, malah dia nyolong. Kita tulung, malah dia mentung. Makanya kalau orang baik tidak intelek, itu juga merugikan. Orang intelek tidak baik ya kayak ini. Kalau orang terlalu intelek, dikabari temennya susah, temen saya, siapa tahu dia tahu. Ya biar tahu memang karmanya. Itu terlalu intelek. Tapi kalau apa-apa ditulungi sampai kita bikin repot, kita sendiri itu juga terlalu religius. Nah, sekarang bagaimana intelek yang religius itu adalah ramah tetapi tidak remeh. Menolong tapi dirinya tidak menjadi korban. Kalau menolong dirinya menjadi korban, itu namanya orang bodoh berbaik hati. Nah, gitu Bu, yang saya tahu bagaimana menghadapi orang yang di luar baik tetapi di dalamnya buruk. Terima kasih. Itu apa bacanya susah toh? Coba bacanya gimana? Tak dengerin. Namo Buddhaya Bante. Sebagai orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Seperti contohnya mama saya. Saya dijahatin oleh seseorang, mama saya malahan tiap hari marah sampai akhirnya jatuh sakit.
Sedangkan saya yang disakiti, saya cari cara agar mama saya tidak menderita. Saya sudah menggunakan dhamma agar mama saya bisa bahagia, tapi tidak mempan. Saya ajak ke wihara, beliau tidak mau. Malahan saya yang dibilang bodoh karena sudah memaafkan orang yang jahat kepada saya. Apakah Bante ada solusi untuk masalah ini? Tolong saya Bante, terima kasih. Ya, ada kata-kata mungkin yang sederhana dan bisa dipakai. Ayo mak, kita ke wihara baca parita. Nggak mau. Parita ya mengonang-onong dari dulu. No manamu aja. Ulangi lagi sampai 3 kali. Sesuai dengan cara Sang Buddha atau cara Sun Tzu. Kalau pernah baca buku Sun Tzu. Sun Tzu Sang Buddha itu kalau menyampaikan tentang sesuatu mesti diulang 3 kali. Apa alasannya? Kalau 1 kali belum dilakukan, berarti ajaannya kurang jelas. Maka harus diulang yang kedua kali. Kalau 2 kali dia juga belum melakukan, berarti dia belum siap karena baru dengar ajaannya. Maka perlu diulang ketiga kali. Kalau ketiga kali juga masih belum melakukan, ya sudah ditinggal aja. Gitu. Maka Sang Buddha selalu berumus pada 3. Buddha, Dhamma, Sangha. Anicca, Dukkha, Anatta. Dana, Sila, Samadhi. Apalagi Anicca, Dukkha, Anatta. 3. Karena ketiga-tiganya itu kalau sudah simpul, itu akan menjadi kekuatan yang permanen. Contohnya apa? Tripod kamera atau tripod mic itu. Kenapa kakinya 3? Selain itu berkekuatan, dan itu mobilenya itu cepat, ringan, aman. Begitu diletakkan klak langsung jadi. Tapi kalau kakinya 4, lantainya nggak rata, mungkin butuh ganjel, butuh waktu. Tapi kalau 3, nah karena itulah kalau menyampaikan sesuatu, ulangi 3 kali. 3 kali pertama, 3 kali kedua. Sampai kapan Bante? 7 kali. Berarti 21 kali. Mengapa? Karena pikiran ini cara bekerjanya adalah dia akan menyimpan data secara permanen kalau sudah pernah merekam minimal 20 kali. Kenapa orang langsung tahu ini masker? Karena kita sudah melihat lebih dari 20 kali. Kenapa kita mendengar langsung mengenal? Karena kita sudah pernah mendengar kata yang sama, suara yang sama lebih dari 20 kali. Kalau kurang dari itu, menurut ukuran normal, pikiran belum bisa menyimpan secara permanen. Makanya iklan diulang-ulang. Padahal iklan itu sebenarnya tidak ampuh. Sebenarnya iklan obat batuk. Kenapa diulang-ulang? Orang akhirnya mengenal obat batuk itu, tapi obatnya tidak ampuh. Kenapa kok tidak ampuh? Nah, tentu diiklankan terus. Nah, sekarang ajak mamanya ke wihara, atau adiknya, atau saudara, atau bapaknya, atau siapa saja lah, atau diri kita sendiri. Ayo kita ke wihara. Di sana nanti kan ada baca apa? Enggak usah baca apa. Kalau 3 kali 7 masih belum juga berangkat, beri jalan. Mama mau baca parita atau mau dibacakan parita? Terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu, demikian Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Bante Dhamma Subbu Mahatera. Kami segenap umat dan pengurus wihara Dhamma Suka mengucapkan terima kasih atas Dhamma Desana Bante pada siang hari ini. Bapak dan Ibu, mari dipersilakan untuk berdiri dan bersikap anjali karena Bante akan meninggalkan ruang Dhammasala.